Oke deh. Oke teman-teman semua, lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada dari Mas Iwan Setiawan. Ya, sudah ready Mas Iwan? Sudah, Oke, insyaallah. langsung saja. Preparing honors. Oke, ya langsung saja untuk materi Preparing Honors Development Environment. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum, halo. Saya Iwan. Saya pada sesi ini akan berbagi tentang lingkungan pengembangan ONOS. Ya. Di sini ada dua slide-nya, belum kelihatan ya slide-nya ya. Iya, slide-nya belum kelihatan. Oke. Boleh. Bentar dulu, maaf. Oke, nggak apa-apa. Sudah terlihat? Di saya masih belum. Saya sudah share. Iya, oke, sudah kelihatan. Oke. Sudah terlihat, Mas. Oke, assalamualaikum. Halo, saya Iwan. Saya di sesi ini akan berbagi tentang lingkungan pengembangan ONOS. Jadi di sini ada dua hal yang akan saya sharekan, akan saya bagi. Yang pertama adalah ONOS, yang kedua adalah lingkungan pengembangannya. Tapi sebelum kita bahas tentang ONOS, mungkin saya akan sedikit bahas juga tentang SDN. Dari SDN, kemudian ONOS, kemudian nanti bagaimana kita akan bisa men-setup sebuah lingkungan pengembangan ONOS. Kemudian harapannya di sini sebenarnya sebagai awal mula untuk mengembangkan lebih jauh atau ngoprek lebih jauh tentang ONOS bagi teman-teman yang sudah mencoba atau mungkin bisa jadi sudah di level development atau mungkin baru mau coba, mungkin dari sini bisa mulai sebagai starting point ya. Seperti saya di sini sebenarnya sharing tentang apa yang sudah saya lakukan, bagaimana untuk men-setup sebuah lingkungan pengembangan ONOS. Ya. Kemudian disclaimer di sini saya bukan ONOS ambassador, jadi apa yang saya jelaskan di sini yang merupakan pemahaman saya sendiri ya. Sebagai perkenalan di sini saya dari Banyumas ya. Saya di Elektro Unsud, kemudian saat ini saya berada di Taipei untuk kuliah ya. Jadi saya mahasiswa. Kemudian saya tergabung di sebuah lab namanya Cloud Computing and Networking Lab. Kemudian saya belajar tentang computing and networking. Kemudian saya juga belajar beberapa hal tentang SDN dan cloud edge computing, baik dari sisi arsitektur, offloading maupun federation. Ya, ini saya sedang pusingin untuk cloud edge computing ini. Kemudian di awal sebagai permulaan sebelum saya ke ONOS di sini saya jelaskan dulu tentang SDN. Saya suka dengan membandingkan antara computing dan networking. Di sini computing kita lihat sudah ada 3 layer di sini, 3 layer yaitu hardware, operating system dan application. Kemudian di networking sudah cukup lama networking itu dia layernya itu masih jadi satu di dalam sebuah device. Artinya dia ya coupled gitu ya istilahnya oleh pembicara-pembicara yang sebelumnya. Kemudian di sini dengan mengadopsi apa yang ada di computing, di sini control plane mencoba untuk diabstrakkan atau bisa dikatakan dipisahkan dari data plane supaya nanti mudah diprogram. Kemudian antara control plane dan data plane akan muncul sebuah API yang bisa digunakan untuk mengendalikan data plane oleh control plane. Ya. Kemudian ONOS, di sini ONOS nanti posisinya ada di control plane karena ini adalah sebuah controller platform. Jadi dengan seperti sistem operasi di komputer. Mungkin kalau di komputer kita punya Linux ya, kalau di network ya SDN kita punya ONOS salah satunya. Kemudian OpenFlow ini cukup terkenal dan bisa dikatakan sebagai standar untuk komunikasi antara control plane dan data plane. Kemudian kalau kita lihat di operating system ada application yang fungsinya ya programmer lebih mudah untuk mengembangkan aplikasi dengan adanya sistem operasi. Di sisi networking juga seperti itu. Ya, kita lihat di application plane para pengembang bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi seperti intrusion detection system, firewall ataupun yang lain di atas control plane dengan API seperti ya, REST ataupun yang lain. Ya. Kemudian ada berbagai macam arsitektur sebenarnya. Ini tergantung dari
kebutuhan dari masing-masing orang. Karena itu control plane itu dia posisinya kalau untuk sekarang ini apalagi di bidang riset itu mencoba dimainkan begitu ya. Ada yang di control plane, posisinya benar-benar terpisah di control plane, di controller begitu ya. Kemudian ada sebagian porsinya ada di data plane. Kemudian mencoba untuk diberikan usulan-usulan ya, optimasi begitu ya, semacam mainan begitu ya, mainan untuk bisa lebih baik. Kemudian ini ya, summary-nya ya, jadi ada ONOS di sana di control platform, kemudian ada data plane dan application. Kemudian untuk ONOS sendiri ada komunitasnya. Komunitasnya ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar ya, ini baru ONOS-nya, belum di komunitas lain seperti ya NGSDN ataupun CORD dan yang lain-lain ya. Di sini ada operator, vendor, member ya, dan lain-lainnya. Kemudian seperti yang saya sudah bagi tadi, sudah share tadi, ONOS itu merupakan SDN controller atau control platform. Ini digunakan umumnya untuk diarahkan untuk service provider networks ya. Saat ini dia berbasis Java, tapi punya versi lain yang merupakan versi mikro dari ONOS sendiri yang namanya micro ONOS yang basisnya adalah Go. Dan di sini dengan micro ONOS ini sudah didesain bagaimana arsitektur itu nanti lebih natif di dalam cloud ya. Walaupun untuk yang SDN controller yang dengan Java ini juga sudah bisa arsitekturnya modular ya, distributed, kemudian bisa dikembangkan ya. Karena itu dengan adanya setup lingkungan pengembangan ONOS barangkali nanti orang-orang yang membutuhkan atau organisasi yang membutuhkan bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang bisa jalan di atas ONOS. Kemudian ini arsitekturnya cukup besar ya, ini karena ya besar ya, code base-nya besar, kemudian di sini modular, terintegrasi seperti itu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan Kubernetes begitu ya, 5G dengan mungkin jaringan kabel, kemudian dengan switch, kemudian microservice, kemudian ya teknologi cloud begitu ya. Ini nanti akhirnya ketemu begitu ya. Nanti akan ketemu. Di sini kita lihat ada core, kemudian nanti ada XOS. Ini nanti yang digunakan untuk memantau dan istilahnya service management plan yang nanti ketemu dengan stack-stack yang mungkin teman-teman sudah kenal seperti Grafana, Prometheus dan lain-lain. Dan ini adalah slide summary yang mungkin kalau saya tidak jelas menjelaskan, mungkin ini yang mungkin perlu teman-teman ingat, yaitu yang pertama build system yang digunakan adalah Bazel untuk lingkungan pengembangan ONOS. Kemudian yang kedua adalah ya saya menggunakan 2.2 branch. Kemudian toolsnya IDE-nya ya menggunakan IntelliJ IDE dan emulatornya menggunakan Mininet dengan OpenVSwitch Switch. Kemudian di sini salah satu yang perlu dilakukan sebelum lingkungan ONOS di setup gitu. Yang pertama adalah instalasinya ya, bagaimana kita menginstal Bazel sebagai building software-nya. Ya, untuk ONOS 1.14 dan selanjutnya itu menggunakan Bazel ya. Sebelumnya Maven dan Bug ya. Nanti akan digunakan yang namanya adalah Bazel List ya. Ini demo dari Bazel List-nya ya, ini perintah-perintah dasar ya, perintah-perintah yang bisa kita jalankan di mesin kita untuk men-setup Bazel dengan Bazel List. Ya, kita tunggu, mungkin bisa sambil dicicipi kalau ada snack. Chmod plus X Bazel ini saya coba buat videonya, kemudian dari sini kita move Bazel list-nya ke user local bin Bazel ya. Ya ini tool ya, ini jangan lupa passwordnya. Kalau seandainya lupa ya bisa berapa. Kemudian Bazel version di sini ketika kita ketikkan Bazel version maka otomatis Bazel akan terunduh, kemudian akan ditampilkan Bazel versionnya. Kemudian selanjutnya setelah instalasi Bazel dilakukan cloning ONOS repository. Mungkin teman-teman yang sudah biasa coding begitu ya. Ini mudah ya. Di sini clone begitu ya. Kita tinggal clone aja, kemudian nanti tinggal dilihat ya. Kemudian tapi di sini ada langkah lain ya. Langkah yang pertama, langkah yang kedua adalah
setup lingkungan pengembangan. Di sini ada tools yang disediakan oleh ONOS ya, ONOS developer. Ini bisa digunakan untuk setup lingkungan ONOS-nya. Ya. So, setup lingkungan pengembangan ONOS-nya. Kemudian untuk versi yang sekarang ini yang mungkin bisa dipakai untuk saat ini ya, yang paling tinggi adalah untuk yang stable itu adalah 226. Karena itu kita perlu kalau kita ingin mengembangkan dengan ONOS yang stable, ini bisa jadi pilihan 2.26. Dan ini standar juga ya, pakai git clone. Ya ini saya coba membuat sebuah directory, kemudian saya clone dari repository ONOS yang ada di GitHub, karena ada juga repository yang ada di Gerrit. Ya. Umumnya kalau developer menggunakan Gerrit barangkali, tapi di sini yang mungkin orang lebih kenal GitHub, jadi bisa ambil dari sini. Kemudian akan diunduh seperti itu. Kalau kita lihat 7% 30 mega ya. Jadi ini memang code base-nya cukup besar. Code base-nya cukup besar, mungkin sekitar 100 sekian mega ya. Dan juga download-nya itu tergantung koneksi ya. Alhamdulillah kalau koneksinya bagus ya. Kalau koneksinya kurang itu bisa jadi masalah. Ya kita lihat. Ini sambil melakukan hal yang lain bisa juga. Sambil mendengarkan presentasi. Sudah selesai, kemudian ya ukurannya 164,64 megabyte ya. Atau MB-bit ya di sini. Kemudian kita setup lingkungan pengembangannya supaya nanti bisa kita gunakan variabel-variabelnya dan lain-lain ya. Kemudian ya ini untuk ngeload base RC-nya karena kita sudah tambahkan perintah di sana, bisa kita gunakan base RC-nya. Kemudian langkah ketiga adalah bagaimana kita nanti membangun dan menjalankan ONOS. Ini sebenarnya gampang ya. Tinggal jalankan Bazel build ONOS, itu sudah kita bisa membangun ONOS begitu ya. Sederhana sebenarnya karena semua sudah disediakan oleh pengembang ONOS. Kemudian nanti kalau untuk menjalankan tinggal jalankan Bazel run ONOS lokal, clean debug dan seterusnya begitu ya. Ini masing-masing kalau saya coba masing-masing itu untuk yang Bazel build ONOS itu kira-kira 8 menit ya untuk prosesor i7 dengan RAM 16 GB ya. Untuk yang Bazel run itu kira-kira 3 menit lah kira-kira ya. Nah, ini contoh yang bisa dilakukan ya. Yang bisa kita lakukan dengan perintah Bazel build ONOS, tapi ini 8 menit ya, jadi saya persingkat ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sana nanti akan mengambil, jadi di dalam Bazel ada rule-rule yang bisa nanti diterapkan ya, termasuk nanti bisa rule-rule yang berupa testing. Ya kalau kita lihat ada protobuf ya, nanti ke depan ya API yang dipakai baik southbound atau northbound itu kayaknya cenderung kalah gRPC based ya. Kalau teman-teman sudah belajar tentang itu. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mencoba ONOS dengan Mininet. Salah satunya ya Mininet ya, tool untuk sebagai network emulatornya ya. Tool ini biasa digunakan untuk development SDN application ataupun riset juga. Ya. Ini tersedia melalui paket distro ataupun bisa pula dari VM image dari si Mininet ya. Bisa dilihat di mininet.org. Tapi saya di sini mencoba menggunakan VM juga, tapi ya pakai VirtualBox, di setup sendiri dari Vagrant Box, kemudian saya install Mininet, kemudian saya up-kan, kemudian ya saya coba jalankan perintah yang ada di bawah ya, sudo mn bla 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 ya, topologinya 33 ya, depth-nya 3, fan out-nya 3. Ya, ini ketika kita jalankan ONOS, run ONOS, ini akan jalan seperti ini. Core-nya akan di-load, kemudian di sini kita lihat ada Atomix. Atomix ini fungsinya untuk clustering, jadi nanti kita bisa punya SDN controller yang banyak gitu misalkan ya. Kemudian nanti akan
manage oleh si Atomics ini, karena dengan Atomics ini maka akan muncul istilahnya leadership. Nanti ada konsep leadership action ya, supaya nanti lebih high available dan ya reliability-nya lebih tinggi. Kemudian ini saya jalankan Mininet, Vagrant App Mininet. Nunggu lama ya. Semoga waktunya masih cukup. Nanti kalau tidak saya akan skip ya kalau waktunya. Ya nggak apa-apa Mas, boleh dilanjut sebentar lagi ya. Oke. Ya, Frege-nya di setup, kemudian kita SSH ke mesin MN-nya. Kemudian kita jalankan perintah tadi yang paling bawah ya, sudo mn bla bla bla, topologinya tree ya, dev tree, fan out tree. Nanti bentuknya seperti pohon, kemudian ada di masing-masing switch di paling bawah itu ada 3 host. Kemudian selanjutnya nanti ketika kita jalankan ONOS nanti muncul juga GUI-nya. Di sini ada GUI 2 yang punya ONOS, kemudian saya jalankan Mininet juga. Saya jalankan Mininet, kemudian nanti dengan topologi tree akan tampil seperti itu. Kemudian saya coba ya ping all begitu misalkan. Ya nanti akan jalan masing-masing host nanti akan saling memping sehingga muncul seperti itu ya, muncul host yang seperti itu. Jadi misalkan kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi, misalkan saya ingin mengoprek topologi discovery di software defined network, maka saya bisa melihat source code-nya, kemudian saya modifikasi begitu ya, kemudian saya build dengan ONOS atau build modulnya, cuma modulnya saja, kemudian saya load ke sini, kemudian saya tes dengan Mininet, misalkan seperti itu. Kemudian ini yang terakhir sepertinya ya. Ini bagaimana kita mengimpor kode ONOS ke sebuah IDE ya. IDE-nya yang kita gunakan adalah IntelliJ IDE. Ini versinya spesifik 2019-3 karena dari wiki-nya seperti itu ya. Jadi kita gunakan itu, kemudian kita install plugin-nya ya, kita install plugin Bazel, tinggal diinstal aja, kemudian di restart IDE-nya. Kemudian ini yang bagus ya. Jadi ada tool untuk menggenerate Bazel project-nya sudah disediakan sama ONOS ya, sama ONOS developer-nya. Jadi kita gunakan ONOS Gen Bazel project, kemudian kita hasilkan, kemudian ya ada step by step-nya itu sudah ada ya, sudah ada wizard-nya. Ya, ini tampilannya kan seperti ini. Kita configure, kemudian plugin, install Bazel, kemudian nanti ada tombol import Bazel di sana, bisa diklik. Kemudian nanti untuk generate nanti bisa pakai ya ONOS Gen Bazel project. Kemudian ini untuk wizard-nya bisa ditambahkan seperti itu. Nanti copy eksternal, hasil generate-nya kita load di sana, kemudian finish. Ya. Sederhana sebenarnya. Dan ini bisa didapatkan juga di dokumentasi resmi, khususnya di wiki-nya ONOS. Ya. Kemudian nanti ketika kita buka dengan IDE-nya, IntelliJ IDE, di sini akan muncul tree dari ONOS di sebelah kiri ya. Nanti akan muncul tree-nya, kemudian otomatis si code base ini akan di-build oleh Bazel ya. Jadi kadang-kadang mungkin ini bisa dimatikan, tapi ketika saya load ini pertama kali maka akan muncul ya, dilakukan build oleh si Bazel-nya. Kemudian kalau kita lihat di tree ONOS, di situ nanti ada application, CLI, core, kalau bisa terlihat di sana, ada provider, mungkin yang mungkin itu bisa dilihat-lihat ya di situ kode sumbernya. Misalkan ada application DHCP, kemudian ya DHCP relay, kemudian mungkin ada proxy ARP ya untuk mempercepat proses ARP ya, finding ininya apa mesin lain misalkan. Ataupun di provider yang nanti bisa kita lihat source code-nya, kemudian kita masukkan sesuatu di sana, atau mungkin menggunakan kode yang sama untuk aplikasi lain yang kita butuhkan. Nah ini cukup lama juga, waktunya kurang lebih 8 menit tadi, ditambah IDE mungkin bisa jadi resource-nya lebih besar ya.
Kemudian ini mungkin 2 slide terakhir, jadi kalau bisa disimpulkan akan seperti ini ya. Jadi kita punya host, kemudian kita punya IntelliJ IDEA dengan versi 2019.3, kemudian di dalamnya kita punya code base ONOS, kemudian misal kita modifikasi modul-modul, misalkan topologi discovery, host tracking misalkan, atau host provider, kemudian kita build dengan Bazel, kemudian akan ada hasilnya, kemudian dari sana bisa kita coba dengan Mininet untuk dites. Ya, nanti ada OpenFlow 1.3 misalkan spesifik ya bisa dipakai. Tool seperti Vagrant atau VirtualBox pun bisa dipakai juga. Dan juga untuk yang menariknya di sini nanti kita bisa build modulnya saja. Misal kita gunakan di tulisan yang paling bawah di situ ya. Kita bisa build, misalkan saya memodifikasi host probing, maka saya bisa build host probingnya aja ya untuk menghasilkan OAR. Jadi ini OAR ini semacam jar-nya begitu ya. Jadi Bazel build bla 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 host probing OAR. Ya. Mungkin itu untuk sesi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Iwan Setiawan yang sudah kasih ilmu nih, terutama tentang ONOS Development Environment. Thank you Mas Iwan. Ya, terima kasih. Stay safe ya. Ya, thank you. Stay safe juga, ya.